Selamat pagi Bapak Ibu, warga Jemaat GKJW, Jemaat Peniwen yang terkasih. Kita bersyukur pagi ini kita bersama-sama bisa berjumpa kembali dalam ibadah Perjamuan Kudus Paskah atau Perjamuan Kudus Jumat Agung tanggal 10 April tahun 2020. Kami percaya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian saat ini dalam keadaan baik, sehat, karena dalam penyertaan Tuhan Yesus. Sesuai dengan himbauan pemerintah dan Majelis Agung, ibadah perjamuan kudus pagi ini tidak dilaksanakan di gedung gereja, tapi dilaksanakan secara bersama di tengah keluarga kita masing-masing. Kami percaya firman Tuhan nyatakan bahwa 2 atau 3 orang berkumpul dan menyebut namanya, Tuhan Yesus pasti ada di tengah-tengah kita. Pastikan bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian semuanya sudah cuci tangan menggunakan sabun, sehingga kita tetap sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah yang kudus ini dan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 454 ayat yang pertama. Kami persilahkan jemaat untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita masuk di dalam kebaktian khusus kita hari ini, peringatan hari kematian Tuhan di Jumat Agung ini. Kita persiapkan hati dan hidup kita untuk masuk dalam kebaktian kita hari ini dalam saat teduh kita. Biarlah masing-masing dari hati kita ungkapkan kesungguhan kita dengan ungkapan yang demikian. Bahwa pertolongan di dalam hidup kita ini asalnya adalah dari Allah Bapa, yaitu Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, yang berkenan memelihara ciptaannya dari hari ke hari hingga kekal selama-lamanya. Amin.
Salam kasih dan salam damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, biarlah menjadi penyertaan atas hidup saudara-saudara. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan, sebagai tema ibadah kita hari ini, mari kita membuka Alkitab kita, Yohanes 15, kita akan membaca ayat yang ke-13. Demikian, Alkitab memberi kesaksian sebagai tema ibadah kita untuk hari ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, nats inilah yang mengingatkan kita betapa besarnya kasih sayang Tuhan kepada kita semua, yang rela menderita, rela menyerahkan nyawanya, hanya karena didasari rasa kasih sayangnya kepada kita, demi kehidupan kita. Kita sambut tema ibadah kita pada saat ini, dengan kita bersama-sama menyanyi dari Kidung nomor 170, baitnya yang pertama saja. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, baiklah kita berdoa memohon kasih dan kuasa Roh yang kudus. Mari kita berdoa. Kembali anak-anak-Mu datang menghadap tata-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kiranya Roh Kudus mau membasuh kami semua, agar kami boleh mengerti dan melakukan seperti yang Kau firmankan. Untuk hamba-Mu yang Engkau percayakan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, jamalah hamba-Mu ini, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa anugerah-Mu, agar yang nampak hanyalah kemuliaan-Mu. Pakailah hamba-Mu ini, Bapak Pendeta Andriono, yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kuasa Roh Kudus yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan, karena anak-anak-Mu telah siap menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami bawa doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan firman peribadatan saat ini terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Sabdanya yang mengatakan demikian, ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh.
Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mau menyiapkan hati untuk mendengar, menyimpan, dan memperhatikan setiap sabda dan juga kehendak Tuhan. Terlebih kita semua yang diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan sabdanya di hari-hari kita. Amin. Kita bersama-sama nyanyikan Kidung Jemaat nomor 54, baitnya yang keempat. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini menjadi hari-hari di mana segala aktivitas kehidupan kita lakukan di rumah kita masing-masing. Bahkan kegiatan-kegiatan ibadah kita sekalipun, kita juga lakukan di rumah kita masing-masing. Barangkali hal yang kita alami saat ini adalah hal yang menjadi pengalaman pertama kita, di mana kita bersama-sama beribadah tanpa berkumpul di gedung gereja. Namun sesungguhnya Bapak Ibu dan Saudara, keadaan seperti yang kita alami sekarang ini dalam perjalanan sejarah gereja, tahun ini bukanlah yang pertama. Di abad yang pertama, kurang lebih sekitar tahun 169 Masehi. Pada saat itu orang-orang Kristen di kota Roma, mereka juga pernah mengalami hambatan di dalam hidup bergereja, hambatan di dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja. Mereka teraniaya oleh Kaisar Romawi pada saat itu. Mereka takut keluar, apalagi untuk beribadah secara terang-terangan. Mereka pun ibadah di rumah mereka masing-masing. Di abad yang ke-14, ketika 2/3 dari benua Eropa mengalami wabah penyakit pes, wabah penyakit infeksi saluran nafas, di sana pun semua orang dirumahkan seperti yang kita alami saat ini. Bahkan juga
ibadah-ibadah pun dilakukan di rumah mereka masing-masing, tidak berkumpul di gedung gereja. Jemaat yang terkasih, meskipun keadaan demikian dialami oleh orang-orang Kristen, namun yang menjadi catatan kita sampai dengan saat ini, bahwa sekalipun umat Kristen beribadah, melakukan segala aktivitasnya dalam segala keterbatasan di rumah mereka masing-masing, mereka pun jarang bertemu, berkumpul, bersekutu dengan saudara-saudara seiman mereka. Namun, iman percaya mereka tidak menjadi pudar. Ini yang perlu menjadi catatan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, bacaan kita pada saat ini pun mengingatkan kepada kita bagaimana orang-orang Ibrani, umat Tuhan, orang-orang Kristen yang pada waktu itu juga berada di kota Roma, mengalami hambatan di dalam kehidupan berjemaat bergereja mereka. Mereka ditekan, mereka hidup di dalam aniaya. Namun penulis kitab Ibrani ini memberi ajaan yang begitu indah. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-23 dari Ibrani pasal 10 bacaan kita hari ini, di mana penulis mengajak agar jemaat tetap berpegang teguh pada pengharapan Kristen. Pengharapan Kristen artinya kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita semua. Ajaan dari penulis kitab Ibrani ini untuk berpegang teguh di dalam iman didasari dengan satu keyakinan, bahwa yang memberi harapan, yang memberi janji hidup kekal adalah Allah, dan Allah itu setia. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya ketika kita berada di dalam keadaan yang semacam ini, tidak bersekutu bersama-sama di gedung gereja, beribadah di rumah kita masing-masing, bahkan perjamuan kudus yang kita alami, kita juga lakukan di rumah kita masing-masing. Jangan pernah membuat keterbatasan yang ada ini memudarkan iman percaya kita. Agar iman dan percaya kita tidak pudar, tidak hilang, ada beberapa hal memang yang perlu kita lakukan, perlu kita upayakan. Penulis surat Ibrani tadi juga berpesan agar jemaat tidak meninggalkan, tidak menjauhkan diri dari berbagai-bagai pertemuan ibadah. Artinya tetap, dimanapun ibadah itu dilakukan, ibadah itu juga tetap tertuju kepada Allah. Hal itu menjadi mungkin karena Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang telah berkenan menjadi imam besar bagi kita, menjadi pengantara kita kepada Allah. Bapak, Ibu, hari ini kita masih bersekutu di rumah kita masing-masing. Kita menjalani perjamuan kudus dari Tuhan juga di rumah kita masing-masing. Mari kita yakini bahwa semua ini Tuhan juga melihat kepada keterbatasan kita. Tuhan yang akan menguatkan kita, Tuhan yang akan menambahkan kesetiaan kita kepadanya melalui perjamuan ini. Biarlah melalui perjamuan kudus yang kita alami pada saat ini, semua itu tidak memudarkan iman kita, namun menambahkan kesetiaan kita kepada Tuhan, tetap menempatkan pengharapan di hati kita akan janji Tuhan. Tuhan yang memberkati kita semua.
Amin. Kita masuk dalam saat teduh kita. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, yang saat ini kami mengarahkan hati dan hidup kami kepadamu, berbakti kepadamu, di dalam segala keterbatasan kami. Kuatkan kami, teguhkan kami, sehingga kami tetap berpengharapan kepada janji-Mu, hidup kekal bersama-samamu di kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan ungkapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan di segala tempat. Kita ungkapkan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan juga jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hari Raya Jumat Agung adalah sebuah perayaan penting bagi kita umat Kristen. Sebab di hari ini, Kristus Tuhan kita telah rela mati demi kehidupan gerejanya. Dia yang sedang disiksa, Dia yang sedang menderita, dan karena kesengsaraan yang amat sangat itu, Tuhan berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Itu semua tak lain karena dosa kitalah yang sedang ditanggungnya. Maka saat ini kita sebagai gereja miliknya akan bersatu dengan kesengsaraan dan kematiannya, bersatu dengan tubuh dan darahnya, agar nyata seperti yang diungkapkan Rasul Paulus yang demikian. Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, mari kita menghadap ke meja perjamuan kudus Tuhan. Kita bersama-sama iringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat kita nomor 27, bait yang pertama saja.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus akan memasuki masa sengsaranya, pada suatu malam Tuhan berkenan mengajak para murid yang dikasihinya untuk mengadakan perjamuan kudus yang pertama. Dari perjamuan kudus yang pertama itulah Tuhan mengambil sepotong roti, Dia pecah-pecahkan dan diberikan kepada para muridnya pada waktu itu dengan mengatakan, "Terimalah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Layankanlah kepada seluruh saudaramu untuk menjadi peringatan akan kesengsaraan dan kematianku." Semuanya telah tersedia bagimu. Terimalah dan makanlah. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya Tuhan mengambil satu cawan. Dia mengisinya dengan anggur dan memberikannya kepada para murid pada waktu itu, disertai sabdanya, "Lihatlah, inilah cawan perjanjian baru bagimu. Cawan ini telah dimeteraikan dengan darahku, yaitu darah yang ditumpahkan demi pengampunan dosamu. Dan ingatlah, setiap kali engkau minum dari cawan ini, jadikanlah ini sebagai peringatan akan kesengsaraan dan kematianku. Layankanlah kepada saudara-saudaramu." Semuanya telah tersedia bagimu. Terimalah dan minumlah. Bapak, Ibu, jemaat, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita undur dari meja perjamuan kudus Tuhan ini, sambil kita bersama-sama mengingat sabda Tuhan yang demikian, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku, kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin." Saudara-saudara yang kekasih, merupakan suatu anugerah yang tiada terhingga bagi kita semua, dan merupakan suatu kesukacitaan yang luar biasa bagi kita semua, karena pada saat ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan mempersembahkan sebagian berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengagungkan namanya dengan sepenuh hati kita, dan ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, karena kita masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan pada hari ini. Sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh
sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan-Mu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan kepada kita untuk dasar di dalam kita mempersembahkan persembahan ini. Di dalam kita mempersembahkan persembahan ini, marilah kita iringi dengan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 169, bait yang pertama saja. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama satukan hati di dalam doa syafaat kita. Terpuji nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya, yang berkenan menguatkan, memelihara iman percaya kami, sehingga dalam segala keterbatasan kami berbakti kepadamu, kami tetap Engkau anugerahi dengan keteguhan hati dan iman kami. Saat ini kami menyerahkan tanda terima kasih, tanda syukur kami atas perawatan iman melalui perjamuan kudus yang Tuhan gelar bagi kami semua. Seberapa yang ada, Tuhan yang akan memberkati. Biarlah Tuhan juga memberkati kami semua yang menghaturkan persembahan ini, sehingga dari hari ke hari kami boleh semakin layak memberikan sesuatu dari hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, kami juga serahkan bangsa dan negara kami, yang saat-saat ini kami sedang menyatukan hati kami, berjuang bersama-sama, menghentikan rantai penularan virus corona yang terjadi sampai dengan hari ini. Berkati siapapun kami di negeri ini ya Tuhan. Gugus tugas yang menangani penyakit corona ini, pemerintahan kami, tim medis kesehatan yang menjadi garda terdepan bagi penanganan pasien-pasien yang terinfeksi atas virus ini, bahkan siapapun mereka, sukarelawan yang dengan sukacita, sukarela ikut serta terlibat di dalam penanganan damai sejahtera negara kami. Tuhan berkati mereka. Tuhan juga lindungi keluarga mereka, sehingga keluarga ini pun juga akan tetap hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini, sehingga segala rancangan yang telah kami buat, kami sepakati dan kami putuskan sejak awal tahun. Meskipun di hari-hari ini rancangan kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami percaya kehidupan, pertumbuhan, perkembangan gereja di tempat ini, Tuhan yang akan menatanya. Kami serahkan juga lingkungan kehidupan kami, Tuhan yang akan berkati, sehingga suasana yang ada juga boleh membawa sukacita bagi kami, membawa damai sejahtera di tengah-tengah keprihatinan negara kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami haturkan doa ini dilandasi rasa percaya kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri kebaktian kita bersama perjamuan kudus yang Tuhan gelar di tengah-tengah kita pada saat ini. Kita bersama-sama berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat kita nomor 184, bait yang pertama saja.
Pergilah dalam damai sejahtera. Tabahlah dalam penderitaan yang sedang kita alami. Tuhan yang menyertai saudara-saudara. Persiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Allah Bapa, sumber segala anugerah, Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber Kasih, dan Roh Kudus, sumber segala penghiburan dan kebijaksanaan, berkenan memberkati dan mendewasakan iman saudara-saudara, sehingga saudara-saudara tetap teguh dalam pengharapan kepada Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji Tuhan. Amin.